Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para Sumpah Pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari masing-masing daerah masih dipakai, namun untuk mempersatukan antara bangsa masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama ini yaitu Ir Soekarno yang didampingi oleh Drs Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah kecil, tepatnya di Jalan Gangsang Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Penyerangan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu dari Perang Pasifik terjadi. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Golongan tua
para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi yang harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margopo, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan kepada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusannya menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI, sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Rengas Dengklok terpilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maida untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maida dipilih menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Laksamana Maida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1445. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saat itu, ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar.